Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 19 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para jamaah Masjid Nurul Iman yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan bulan Ramadan yang beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Temanya yaitu amalan inti di dalam bulan Ramadan. Amalan inti di dalam bulan Ramadan. Kenapa tema ini kita angkat? Karena kita ingin mendapatkan benar-benar keberkahan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Agar kita mendapatkan keberkahan Ramadan, agar kita mendapatkan ampunan di dalam bulan Ramadan, agar kita mendapatkan pembebasan api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan di dalam Ramadan,
agar kita mendapatkan keberkahan-keberkahan yang Allah sediakan di dalam Ramadan, maka kita wajib mengetahui ilmu tentang puasa dan Ramadan. Salah satu ilmu tentang puasa dan Ramadan yang wajib kita ketahui adalah amalan-amalan inti yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan. Apa saja amalan-amalan inti tersebut yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Kemudian kita amalkan, dengan begitu kita mendapatkan keberkahan yang Allah janjikan di dalam bulan Ramadan. Amalan inti yang pertama adalah mengerjakan atau mendirikan sholat 5 waktu di dalam bulan Ramadan. Kita tahu sholat 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim baligh, berakal, kemudian terlepas dari haid dan nifas. Siapa saja yang sudah mencapai syarat-syarat tersebut maka wajib untuk mendirikan sholat 5 waktu. Lebih ditekankan lagi di dalam Ramadan, karena apabila ada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan ternyata tidak sholat, maka ini tidak bermanfaat Ramadannya, puasanya. Ini tidak bermanfaat Ramadannya dan puasanya. Kenapa? Karena kedudukan sholat lebih tinggi dibandingkan kedudukan puasa Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus salat." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jika seseorang ini meninggalkan sholat, berarti tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi lebih jelas lagi, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang Islam dengan mereka orang kafir musyrik adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Maka puasa Ramadan, siapa yang mengerjakannya tapi tidak salat tidak bermanfaat. Saya tidak perlu mengambil dari kantong saya sendiri. Saya akan bacakan fatwa-fatwa dari para ulama kontemporer zaman sekarang, di antaranya Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "As-sahihu anna tarikas salati 'amdan yakfuru bidzalika kufran akbar." Pendapat yang benar bahwa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia telah kufur dengan hal itu, dengan kekufuran yang akbar. Wa bidzalika la yasihhu shaumuhu wala baqiyatu ibadatihi hatta yatuba ila Allah subhanahu. Oleh sebab itulah tidak sah puasanya dan sisa-sisa ibadah-ibadah lainnya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulillahi azza wa jalla, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Jika para nabi alaihi salatu wasalam mensyirikkan Allah, maka niscaya akan terhapus seluruh amal mereka. Kemudian beliau mengatakan, "Wa dhahaba jam'un min ahli al-ilm ila annahu la yakfur bidzalika kufran akbar wa la yubtilu shaumuhu wa la ibadatuhu idza kana muqirran bil wujub walakinnahu taraka as-salata tasahulan wa kasalan was sahihul qaulul awwal." Dan sebagian ulama berpendapat bahwa yang meninggalkan sholat tidak kafir dengan kekufuran akbar,
berarti puasanya tidak batal. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya tidak batal selama orang tersebut mengakui wajibnya sholat, akan tetapi dia meninggalkan sholat karena malas dan karena meremehkan saja. Tetapi pendapat yang benar, kata beliau, pendapat yang pertama, annahu yakfur bitarkiha kufran akbar idza kana amidan walau aqarra bil wujub, bahwa dia kufur kekufuran akbar dengan meninggalkan sholat secara sengaja meskipun mengakui kewajiban. Kalau kufurun akbar berarti puasanya batal, tidak bermanfaat. Itu adalah fatwa dari Imam Ibnu Baz rahimahullah. Sekarang fatwa dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, alladzi yasumu wa la yusalli la yuqbalu minhu shaum. Yang berpuasa dan tidak salat tidak diterima darinya puasanya. Li'annahu kafirun murtaddun wa la tuqbalu minhu zakatun wa la sadaqatun wa la ayyu amalin salih. Karena dia kafir murtad, tidak diterima darinya zakatnya, sedekahnya dan amal saleh apapun. Karena Allah berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan tidak ada yang menahan dari mereka diterima dari mereka sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ibadah apapun jika tidak salat maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Syeikh Al-Allamah Saleh bin Abdullah bin Al-Fauzan hafizahullah taala, ulama Islam baqiyatus salaf yang masih hidup sampai sekarang, ulama yang tersisa dari para ulama salaf yang masih hidup sampai sekarang. Beliau mengatakan, amma siyamu ma'a tarkis salah fa innahu la yujdi wa la yanfa wa la yasihu ma'a tarkis salah. Adapun puasa disertai dengan meninggalkan salat tidak bermanfaat, tidak mendatangkan kebaikan, tidak sah puasanya disertai dengan meninggalkan salat. Jelas ya? Ini berarti amalan paling inti dalam bulan Ramadan mendirikan sholat 5 waktu. Maka hati-hati yang berpuasa, jangan sampai melalaikan sholat, jangan sampai masuk ke dalam ayat Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sholat, yang lalai terhadap sholatnya. Lalai tidak sholat sama sekali, lalai terkadang sholat terkadang tidak, lalai sholat di luar waktu, lalai sholat di akhir waktu. Hati-hati dalam bulan Ramadan. Tidak manfaat puasa Anda kalau tidak sholat dan kalau tidak mendirikan sholat. Salah satu makna mendirikan sholat, mengerjakan sholat pada waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Baik. Amalan yang selanjutnya yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa karena iman dan berharap pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Saya ingin kupas hadis ini. Yang pertama, puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan makan, minum, berjima dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari disertai dengan niat ibadah. Itulah puasa. Dan itulah yang sebenar-benar puasa secara hukum fikih. Jika dia lakukan itu, maka sah puasanya. Kalau dia muslim, baligh, berakal,
mampu, mukim, selain wanita yang haid dan nifas. 6 syarat sahnya puasa, 6 syarat wajibnya puasa. Muslim, baligh, berakal, mampu, mukim, dan terlepas dari haid dan nifas. Maka kalau dia kerjakan, menahan makan, minum, berjimak, dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, maka sah puasanya secara hukum fikih. Tetapi ingat, bukan sekedar puasa yang seperti itu yang diinginkan. Jangan sampai puasanya hanya sekedar menahan makan dan minum. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif mengatakan, qala ba'du salaf ahwanus siyam tarqut ta'ami wasyarab. Ulama salaf mengatakan puasa yang paling rendah adalah yang cuma meninggalkan makan dan minum, tetapi lalai terhadap perintah, kemudian tetap melanggar larangan. Maka hati-hati, berpuasa dengan sebenar-benar puasa. Bagaimana itu berpuasa dengan sebenar-benar puasa? Berpuasalah yang menghasilkan ketakwaan. Berpuasalah yang menghasilkan ketakwaan. Allah berfirman di dalam ayat-ayat puasa. Ayat-ayat puasa dalam Al-Quran itu dari mulai Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Semuanya diawali dengan takwa dan diakhiri dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Itu ayat Al-Baqarah 183. Ayat pertama tentang puasa dan Ramadan. Ayat terakhir tentang puasa dan Ramadan, surah Al-Baqarah 187, diakhiri dengan takwa. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami untuk manusia agar mereka bertakwa. Puasa adalah menjadikan orang bertakwa. Maka amalan inti bulan Ramadan adalah berpuasa yang bertakwa. Lalu bagaimana puasa yang tidak bertakwa, Ustaz? Yang hanya menghasilkan lapar dan haus, tidak ada pahalanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, puasa-puasa masih bohong, masih dusta, dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, menipu, mengoplos, memasukkan, memarkup, manipulasi, dan segala macam yang berkaitan dengan perbuatan konsekuensinya kedustaan. Wal jahla, perbuatan kebodohan. Kebodohan di sini tidak manfaat dia kerjakan. Dia kerjakan padahal tidak ada manfaatnya, seperti namimah, hasad, mengadu domba antara orang, atau ghibah. Maka jika dikerjakan 3 ini dalam keadaan sedang berpuasa, Allah tidak mempunyai hajat kepada orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Kenapa? Karena puasanya tidak bertakwa. Kemudian di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Itu tadi 3 ya. Dusta, perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, dan perbuatan kebodohan. Bukan yang sekarang tambahannya, bukanlah puasa cuma menahan makan dan minum, tetapi sebenarnya hakikat puasa adalah menahan dari lagu, perbuatan yang melalaikan, mendengarkan musik, bernyanyi, melihat film, tidur sepanjang siang, scroll in TikTok, scroll in Facebook, scroll in Instagram, berjam-jam saat meninggalkan yang halal.
Yang halal ditinggalkan, makan, minum, bersetubuh itu kan halal, ditinggalkan demi puasa, tetapi masih mengerjakan yang haram. Ini tidak bermanfaat. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa orang mendapatkan pahala puasa cuma dapat lapar dan haus, padahal dia sudah beribadah puasa? Maka rahasianya adalah wasirru hadza anna at-taqarruba ila Allah taala bi tarkil mubahat la yakmul illa ba'da at-taqarrub ilaihi bi tarkil muharramat. Rahasianya adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah. Makan dia tinggalkan demi puasa, minum dia tinggalkan padahal mubah, dia tinggalkan demi puasa, bersetubuh dengan istri padahal mubah, dia tinggalkan demi puasa. Ini ibadah jenis ini tidak akan sempurna sampai dia meninggalkan yang haram. Faman irtakabal muharramat thumma taqarraba ila Allah bitarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang mengerjakan yang haram lalu mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, meninggalkan hal-hal yang mubah, yang halal, ini persis seperti orang yang meninggalkan amalan wajib dan sibuk dengan amalan sunnah. Tidak ada manfaatnya. Allahu, perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia, main musik, mendengar musik, nonton film, perbuatan sia-sia, main game, kemudian tidur sepanjang harian, ngobrol sepanjang harian, dan seterusnya. Perbuatan sia-sia. Warrafath, sesungguhnya hakikat puasa adalah meninggalkan rafath. Rafath adalah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-kalamul fahish, perkataan yang kotor, porno. Kemudian atau wa yutlaqu 'alal jima', perkataan yang berkaitan dengan jima', hubungan laki-laki dan perempuan di atas ranjang. Au 'ala muqaddimatih, atau perkataan yang mengandung muqaddimah, pendahuluan tentang jima'. Pokoknya menjurus-jurus ke sana saat puasa, siang hari Ramadan, mengatakan, menceritakan hal-hal itu. Au 'ala dzikrihi minan nisa', atau puasa-puasa mengatakan perkataan rafath, yaitu semua yang berkaitan dengan syahwat lelaki kepada perempuan. Apalagi kita di zaman sekarang, zaman media sosial, sangat mudah mengakses hal-hal yang seperti itu. Maka hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan, ada loh orang yang masuk dalam Ramadan tidak diampuni dosanya, padahal dia bulan ampunan. Hati-hati. Di dalam Ramadan kita tidak ingin keluar dengan pahala nihil, bahkan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin. Para sahabat melihat kelakuan beliau yang belum pernah beliau lakukan, mereka bertanya, innaka sa'idtal mimbar faqulta amin, amin, amin. Wahai Rasulullah, engkau tadi naik mimbar, engkau mengucapkan amin, amin, amin. Apa sebabnya? Nabi Muhammad SAW berkata, atani Jibril. Tadi Jibril mendatangiku, kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad SAW, raghima anfu rajul adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Qul amin, faqultu amin. Wahai Muhammad SAW, sungguh sangat merugi orang yang diberikan umur oleh Allah untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu dia keluar dari bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan amin wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mengucapkan amin. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masuk bulan Ramadan, puasanya tidak yang mendatangkan ketakwaan, di antaranya berlaku rafath. Yang di zaman sekarang, saya ulangi ini berkali-kali, di zaman sekarang sangat mudah. Dengan media sosial kita bawa kemana-mana, kita bisa setel kapan saja. Ya, siang-siang hari Ramadan kita meninggalkan yang halal, tapi yang haram tetap dikerjakan. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Idza sumta fal yasum sam'uk
wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim wa da'adzal jar wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah fala taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Jika engkau berpuasa, puasakan pendengaranmu, puasakan penglihatanmu, puasakan lisanmu dari dusta dan menyakiti tetangga. Hendaknya engkau pada hari berpuasamu penuh dengan kewibawaan, ketenangan, nggak suka ngocol, tertawa hahaha. Nggak ada waktu puasa. Jangan samakan hari puasamu dengan hari berbukamu. Harus berbeda. Ini yang benar-benar puasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati rafath. Siang-siang Ramadan meninggalkan yang halal, ngerjakan yang haram. Mata masih melihat tanda-tanda goyang. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Pahalanya nihil, dan itu banyak. Rasul SAW mengabarkan itu banyak terjadi, pahalanya cuma dapat lapar dan haus. Kemudian yang keenam, kalau tadi kan dusta, perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, kebodohan, kemudian perbuatan yang melalaikan, kemudian perkataan rafath, kotor, keji, porno. Yang keenam, bertengkar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari itu, maka janganlah dia berkata rafath, sudah kita jelaskan tadi, dan janganlah dia berlaku sakhab. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, as-sakhab as-siyah ma'al khisam. Berteriak dan berkelahi. Berkelahi sambil berteriak-teriak. Dan ini sering terjadi dalam bulan Ramadan. Kenapa? Lapar, haus. Ada yang nyenggol dikit, ayo jadi. Lapar, haus. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu sangat berkurang nilai puasanya. Nah, itu amalan yang kedua. Kemudian di dalam hadis kan tadi disebutkan, barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Apa yang dimaksud dengan karena iman? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, Al-i'tiqad bi fardhiyyati shaumih. Karena iman yaitu meyakini dalam qalbu tentang kewajiban puasa. Tentang kewajiban puasa. Ya, ini yang dimaksud dengan karena iman. Apa yang dimaksud dengan ihtisaban? Karena berharap pahala puasa. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu karena ingin dapat pahala. Makanya orang yang berpuasa karena ingin berharap pahala, maka dia la yastathqilu shaumuh. Ghairu mustithqilin li siyamih wala mustatilin li ayyamih. Tidak merasa berat hari puasanya, tidak merasa panjang puasanya. Duh, lama banget nih puasa. Kapan buka nih? Nggak ada. Orang yang berpuasa karena berharap pahala, maka kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan perkataan Imam Al-Khattabi, yaitu tidak merasa panjang hari-harinya, tidak merasa berat puasanya. Nah, tanamkan itu dalam hati. Maka itulah yang akan mendapatkan keberkahan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosanya yang telah lalu. Itu amalan kedua. Amalan yang ketiga, yaitu salat tarawih karena iman dan berharap pahala. Apa tadi arti iman? Meyakini di dalam qalbu bahwa itu diwajibkan oleh Allah. Maka ketika dia salat tarawih, kan banyak salatnya, 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, maka dia harus meyakininya itu adalah syariat dari Allah. Apa makna berharap pahala? Ihtisaban, yaitu tidak merasa berat, tidak merasa panjang sholatnya. Dia penuh dengan keteguhan dan juga keinginan dapat pahala saat sholat. Ini para ikhwah, ini amalan yang ketiga, sholat tarawih
dan dianjurkan dengan sangat salat tarawihnya bersama imam di masjid sampai selesai. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya seseorang yang salat bersama imam sampai selesai dihitung pahalanya untuknya seperti dia salat semalaman suntuk. Ini amalan yang ketiga dari amalan yang sangat dianjurkan saat bulan Ramadan. Amalan yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersedekah, terutama membukakan puasa di dalam bulan Ramadan. Ini amalan yang sangat dianjurkan saat bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan, lebih dermawan lagi saat bulan Ramadan. Lebih dermawan lagi saat bulan Ramadan. Ya. Beliau orang yang sangat dermawan dan lebih dermawan lagi saat bulan Ramadan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdullah bin Abbas bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di dalam bulan Ramadan. Kemudian beliau mencontohkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan mengerjakan kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Apa penafsiran angin yang berhembus? Penafsiran angin yang berhembus maksudnya adalah satu, angin tersebut tidak pernah tidak berhembus. Maksudnya dari mulai hari pertama Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan terus keluar sedekahnya. Ini amalan inti dalam bulan Ramadan. Yang kedua, angin berhembus biasanya mengumpulkan awan, menurunkan hujan dan mendatangkan kebaikan yang banyak. Dan maksudnya adalah sedekah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan banyak dirasakan kebaikannya oleh orang banyak. Kebaikannya dirasakan oleh orang banyak. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terutama membukakan puasa. Kalau seseorang berpuasa tanpa membukakan puasa orang lain, dia cuma dapat pahala untuk dia sendiri, pahalanya sendiri. Tapi saat si fulan membukakan puasa si ini, si fulan membukakan puasa si ini, sudah dua, berarti dia dapat 3 orang yang berpuasa pahalanya. Dia sendiri dan orang ini dan orang ini, pahalanya kepada yang membukakan puasa. Apalagi kalau si fulan ini ternyata hari itu khatam Al-Quran, pahalanya akan ke dia. Allahu Akbar. Maka pintar-pintar jadi orang kaya, ya, bukakan puasa sebanyak-banyaknya orang-orang agar pahalanya terus mengalir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Barang siapa yang membukakan seorang yang sedang berpuasa, maka baginya semisal dengan pahalanya. Dia akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang keempat adalah memperbanyak apa? Sedekah. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala ketika masuk pada bulan Ramadan, beliau mengatakan, "Innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amut ta'am." Sesungguhnya dia adalah bulan yang tugasnya cuma 2. Pertama, memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang kedua adalah memberi makan kepada orang-orang. Bulan Ramadan terkenal dengan syahrul jud,
Gelar bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan. Hati-hati yang masih bakhil, kikir, pelit, medit, korek. Apa tuh lagi? Ya, di dalam bulan Ramadan. Jauhkan sifat itu. Yang diluaskan rezekinya, terutama di zaman sekarang yang sulit, sebagian kaum muslimin merasakan sangat kesulitan. Untuk bersedekah, untuk menghidupi kehidupan pribadi. Yang kaya semakin kaya, maka perhatikan baik-baik para ikhwah. Bersedekahlah yang banyak di dalam bulan Ramadan. Niscaya pahalanya akan berlimpah-limpah. Itulah amalan inti dalam bulan Ramadan. Sudah azan? Belum. Ini habis azan apa? Salat. Habis azan langsung salat. Habis itu bubar. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak perlu untuk menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan sedekah. Amalan inti yang keberapa sekarang? Yang kelima, yaitu memperbanyak bahataman Al-Qur'an. Bersungguh-sungguh memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa hina yalqahu Jibril yalqahu kulla lailatin yudarisuhul Quran. Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan, mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah salat nanti saya akan jelaskan bagaimana sebenarnya menghatamkan Al-Quran, keutamaannya di dalam bulan Ramadan. Makanya saya sering mengatakan, ini di mana-mana saya katakan, orang yang paling sedih pokoknya dalam bulan Ramadan, orang yang tidak lancar baca Quran. Dan standarisasi lancar bukan seperti yang biasa. Yang lancar, kalau ingin tahu lancarnya itu, saya ambilkan contoh ini sebagai contoh, bukan standarisasi mutlak. Contohnya seperti lancarnya Imam Sudais di Mekah. Itu baru lancar. Adapun yang masih terbata-bata, itu bukan lancar. Orang yang paling sedih saat bulan Ramadan, orang yang tidak lancar baca Quran. Coba bayangkan, mohon maaf saya singgung, hidup berpuluh-puluh tahun, menghadapi Ramadan setiap tahunnya berpuluh-puluh kali, tidak pernah dalam satu kali bulan Ramadan pun berpuluh-puluh itu menghatamkan sekali saja dalam bulan Ramadan. Kalau ada orang yang seperti itu di antara yang hadir ini, baik bapak atau ibu, saudara-saudari, maka tekadkan dari mulai malam ini, tahun depan Ramadan saya sudah lancar selancar Imam Sudais. Saya ingin hatam di dalam bulan Ramadan walau satu kali hatam. Bagi orang yang lancar baca Quran dalam bulan Ramadan, satu kali hatam itu sangat pemalas. Sangat pemalas, mohon maaf saja. Biasanya 5 kali, 6 kali. Dengan ukuran setiap 5 hari hatam, atau setiap 6 hari hatam. Berarti satu harinya 5 juz. Berarti 5 kali 6 30 juz. 6 hari hatam. Maka hati-hati para ikhwan, saya akan jelaskan bagaimana dahsyatnya membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, bagaimana contoh-contohnya nanti di dalam bulan Ramadan, para sahabat, para tabi'in, para ulama mencontohkan menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kita azan dulu, salat isya, habis salat kita lanjut kembali. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.